Nah, apa itu ekonomi? Ekonomi itu sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat memanage atau mengelola sumber daya yang scarce atau langka. Di sini kita highlight adanya scarcity atau kelangkaan, yaitu terbatasnya sumber daya alam maupun sosial yang ada di sekitar kita. Adanya kelangkaan. Bagaimana masyarakat, bagaimana ilmuwan pemerintah maupun pemerintah untuk mengelola sumber daya kita yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya ya khususnya. Misalkan how people decide what to buy. Seberapa banyak sih mengukur seberapa banyak orang cenderung untuk membeli sebuah barang. Misalkan Mas juga nih, dia punya penghasilan, punya uang sebulan 500.000. Nah, dengan uang 500.000, dia punya nih tabungan, itu kan penghasilan ya, setelah dikurangi dengan pengeluaran konsumsi dan lain-lain kebutuhan pokok. Ternyata masih punya saving kira-kira tinggal 100.000 dari 500.000 itu. Nah, Mas juga ini pengen beli sebuah sepatu. Harganya pilihannya ada dua. Yang satu 50.000, ini murah banget ya. 50.000. Yang satu harganya pas 100.000 dengan sisa savingnya Mas juga. Mas juga mending beli yang mana? Pertanyaannya, jawabannya, satu, beli yang 100.000 dengan jumlah satu. B, membeli dengan harga 50.000, tapi belinya dua dengan varian yang berbeda. Atau C, membeli yang 50.000 aja satu biji. Kalau kata Yuga, yang pilih yang mana? Yang satu, Bu. Yang satu harga? Seharga? 50.000. Alasannya? Biar ada kembaliannya, Bu. Biar ada kembaliannya. Sisa 50.000 mau dibawa kemana? Dibalikkan ke tabungan atau mau dijajakan ke yang lain? Tabungan lagi, Bu. Tabungan lagi. Itu menurut Yoga. Saya tanya dua orang. Kan beda-beda preferensinya. Saya tanya Mbak Hana. Soalnya sama. Dengan sisa uang yang saving 100.000 tadi, Mbak Hana lebih suka beli satu dengan harga 100.000 atau dua dengan seharga 50.000 atau justru satu aja seperti Yoga, seharga 50.000. Sama, Bu. Kayak Yoga. Belinya itu yang 50.000. Biar ada saving. Yakin mau di saving? Iya, Bu. Anak kos ya. Anak kos selalu menyisihkan saving. Tapi kalau nanti nih, andai kata kalian udah bekerja, udah mampu ya, ini kan sementara pola pikir kalian masih anak kos, anak kuliahan. Dengan sisa uang 50.000 ya mending saya beliin yang lain atau mending beli satu tapi kualitasnya yang lebih baik tadi yang 100.000 katakanlah. Nah, itu kan preferensi ya. Preferensi orang tuh beda-beda. Dia mau spending atau menghabiskan uangnya di produk yang berkualitas atau ya udah sih secukupnya aja, toh penggunaannya sama kan untuk alas kaki kan, sisanya bisa ditabung. Nah, ini akan dipelajari di dalam apa topiknya, biasanya behavior of consumer behavior, perilaku konsumen. Kemudian kita juga akan belajar seberapa banyak orang itu akan bekerja, kemudian akan saving maupun spending. Ini nanti ada istilahnya kurva backward bending supply. Nah, itu nanti akan dijelaskan bahwa pada satu titik, kalian ketika sudah bekerja, awalnya mungkin kalian kerja keras banget. Awal tahun pertama kerja keras. Sehari 8 jam, sehari bahkan lembur bisa 9 sampai 10 jam. Tapi ketika sudah bekerja selama 5 tahun, katakanlah, upah kalian juga sudah meningkat, kemudian punya tabungan yang cukup untuk membeli rumah, katakanlah seperti itu. Produktivitas kalian secara nggak langsung itu akan turun. Nggak semua orang seperti itu ya, maksudnya di sini ada rasa aman karena kalian punya kelebihan tabungan yang awalnya nggak punya tabungan sama sekali, sehingga saya harus kerja keras. Saya harus kerja keras, sehingga mau lembur pun saya ambil.
Tapi ketika sudah pada posisi settle, pada posisi sudah stabil gitu ya, pendapatannya udah lebih-lebih, kemudian saya punya tabungan untuk apa? Buat piknik, buat spending, buat leisure, beli barang-barang mewah. Saya akan ngurangin jam kerja saya yang biasanya katakanlah 9 jam, saya turunin dia jadi 7 jam atau 6 jam. Ambil cuti, yang dulunya nggak pernah ambil cuti, sekarang ambil cuti buat liburan. Nah, itu dipelajari juga di dalam mikro, istilahnya nanti kurva backward bending supply. Bentuknya gini, bergerak dari kiri ke kanan atas, kemudian pada titik puncak ini akan melengkung. Bentuknya seperti huruf C kebalik. Nah, itu nanti akan dipelajari juga. Itu menarik. Lalu, seberapa banyak sih perusahaan menentukan seberapa banyak yang dia produksi, seberapa banyak pekerja yang dia hire, dia rekrut. Ini juga kemarin kita udah pelajari di Mikro 1. Terus, bagaimana seberapa banyak masyarakat memilih sumber daya yang ada untuk ketahanan nasional, untuk consumer goods, untuk protected environment, untuk melindungi lingkungan, dan other needs. Tapi ini biasanya ya, khususnya di negara berkembang, kita masuk-masuk dikit lah ekonomi pembangunan satu ya, nyampur-nyampur apa-apa. Kita di sini kan nggak bisa ya lepas-lepas, oh ini mata kuliah pembangunan satu, ini mata kuliah mikro 1, mikro 2, semuanya nyampur di sini, ngeblend. Bahwa pada suatu negara, umumnya di negara berkembang, yang sumber dayanya mungkin baru sebagian dia eksplor, itu biasanya akan melakukan penggalian atau eksplorasi secara besar-besaran tanpa memperhatikan efek lingkungan. Contohnya nih banyak sekali. Di mana tuh? Freeport ya dulu-dulunya, Freeport, kemudian tambang batu bara yang banyak di Cilegon, kemudian pembangunan PLTA yang bersebaran di mana-mana itu di Serang dan macam-macam itu sebenarnya baik tujuannya untuk meningkatkan jumlah produksi, untuk meningkatkan segelintir keuntungan perusahaan atau individu saja ya, segelintir sekelompok orang aja. Namun efek yang dihasilkan itu lebih banyak mudorotnya, lebih banyak keburukannya kepada masyarakat sekitar. Efeknya apa? Itu ada polusi udara, polusi air, kemudian jalanan atau yang rusak, kemudian misalkan di situ ada area perhutanan jadi hilang semua area green land-nya gitu, area tumbuh hijaunya, kemudian banyak sekali lah efek-efek yang ditimbulkan kalau kita mengindahkan aturan terkait protecting the environment, melindungi lingkungan. Itu masih banyak terjadi, khususnya di Indonesia saat ini pun masih relevan. Kecuali negara maju karena mereka sudah settle, sudah mature ekonominya, mereka kembali lagi ke green economy, pembangunan yang lebih mengarah pada efek lestari lingkungan, green economy istilahnya. Itu kan sering ada conference di Paris, conference di Kyoto yang terakhir itu di Paris terkait itu ya, environment agreement, bahwa negara-negara yang hadir di situ harus mencapai kesepakatan perjanjian untuk mengurangi emisi gas karbon dioksida, karbon monoksida CO ya, karbon monoksida, emisi gas rumah kaca yang merugikan alam dan lingkungan sekitar. Ekonomi ini berasal dari kata oikos dan nomos. Oikonomos yang artinya adalah oikonomos ini dari bahasa Yunani, one who manage a household, bagaimana seseorang itu untuk memanage atau mengontrol sebuah rumah tangga. Ekonomi ini terdiri dari dua pelaku, yaitu household dan firm, rumah tangga dan perusahaan. Ekonomi ini tadi udah dijelasin, study of how society manage its scarce resource. Ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat atau pelaku pemerintahan mengontrol atau memanage sumber daya yang langka. Para ekonom ini belajar bagaimana orang-orang membuat sebuah keputusan, bagaimana orang-orang itu berinteraksi satu sama lainnya untuk menciptakan keuntungan yang maksimal, kemudian menganalisis tren dan perkiraan efek ekonomi secara keseluruhan.
Nah, ini bedanya ya. Apa sih beda mikro sama makro yang sering diperdebatkan di situ? Kalau mikro ini fokusnya lebih ke individual part, lebih ke efek-efek individu di dalam sebuah ekonomi. Kalau makro lebih secara keseluruhan. Artinya gini, ini ya contohnya, how household and firm make decision and how they interact in specific market. Bagaimana rumah tangga dan perusahaan itu membuat keputusan dan mereka saling berinteraksi dalam pasar jenis tertentu. Ini kita bicaranya individu. Misalkan Mbak Hana dan Mas Yuga tadi adalah salah satu sampel. Kalian paham kan sampel populasi? Salah satu sampel konsumen di dalam pasar persaingan sempurna. Produknya apa? Produknya katakanlah odol, pasta gigi gitu kan. Pasta gigi, kemudian sabun, itu kan termasuk barang di dalam pasar persaingan sempurna yang elastisitasnya itu sama dengan elastisitasnya kurang dari 1 lah, gampang dicari penggantinya, substitusinya. Nah, itu kita bicaranya itu individu-individu, satu orang dikumpulin di total itu nanti menjadi total konsumen atau populasinya, jumlah populasinya. Tapi kalau makro kita bicara itu secara keseluruhan, fenomena ekonomi, inflasi, unemployment, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, kemudian perdagangan internasional, perjanjian internasional, makro tuh luas banget. Pertumbuhan ekonomi udah ya. Investasi, kemudian banyak banget. Kalau makro itu cakupannya lebih luas. Nah, mikro ini sesuatu yang lebih spesifik, lebih detail, lebih datanya itu mahal. Kalau melakukan riset mikro dan makro, data mikro itu jauh lebih mahal. Kenapa? Karena yang dihitung sampelnya banyak. Kalian kalau cek di BPS itu kan data Susenas, data PODES, potensi desa data Susenas itu ngitungnya per kilobyte-nya berapa rupiah, kalau dihitung bisa nyampe, kalau kita order satu data gitu ya, Susenas 2020, itu bisa nyampe di atas 20 juta. Mahal data mikro tuh. Mau riset mikro keren, mikro tuh keren, cuma ya itu datanya tuh mahal. Nggak dijual secara gratis gitu loh. Kalau makro itu ya ada yang dijual beberapa, cuma lebih open gitu loh. Makro itu datanya diaksesnya bisa lebih accessible, lebih gampang diaksesnya. Meskipun ada beberapa juga yang dijual ya, nggak semuanya free juga. Mikro industri itu bagus kalau melakukan riset terkait itu, karena masih sangat terbatas. Nah, di dalam model ekonomi kita kenal ada dua jenis model yang kalian ketahui. Ada circular flow diagram sama PPF, Production Possibility Frontier. Nah, ini di dalam circular flow diagram ini model visualnya menunjukkan seberapa banyak aliran uang atau aliran moneter ini melalui sebuah pasar di antara pelaku ekonomi yang terdiri dari rumah tangga dan perusahaan. Di sini punya dua pelaku, perusahaan dan household rumah tangga. Peranannya sama sebagai konsumen dan supplier. Di sini peran perusahaan sebagai konsumennya adalah ketika dia meng-hire atau merekrut faktor-faktor produksi. Misalnya apa faktor produksi? Ada capital, labor, land, dan sebagainya. Nah, peranannya sebagai supplier di sini dia juga memproduksi dan menjual barang maupun jasa. Rumah tangga juga sama, dia punya dua peranan, baik konsumen maupun produsen. Dia berperan sebagai konsumen ketika membeli barang maupun jasa. Sebagai produsen ketika dia menjual faktor produksinya. Apa? Tenaga kalian, resource kalian sebagai tenaga kerja. Punya tanah, disewain ke perusahaan. Punya alat mesin yang bisa
disewakan, bisa disewakan ke perusahaan, macam-macam. Nah, seperti ini, circular flow. Coba saya kasih kesempatan ke kalian. Coba jelaskan circular flow ini. Kalian pahami dulu, kira-kira 2 menit, 3 menit. Siapa yang bisa jelasin nanti dicatat. Kalian baca sekilas ini. Poinnya ada 2 garis, warna orange dan hijau, itu arah membacanya, jangan kebalik. Ada 2 pasar, pasar barang dan jasa, dan pasar faktor produksi, dan ada 2 pelaku, perusahaan dan rumah tangga. Saya kasih waktu 3 menit, dibaca dulu ini. Kalau yang bisa langsung raise hand atau unmute. Kalau sudah ada yang siap, boleh di raise hand. Oke, baru 1 orang yang raise hand, 2. Silahkan, ngantri. Kita coba 3 orang dulu. 1 lagi, siapa? Mau mencoba? Kita buka 3 orang dulu. Oke, Mbak Hana, Rio, dan Mas Yoga. Silahkan kita coba yang pertama dulu tadi raise hand, Mas Rio, untuk menjelaskan terlebih dahulu. Oke, Bu. Suaraku terdengar ya, Bu? Iya, jelas. Baik, Bu. Dimulai dari household dulu, Bu, dari rumah tangga. Dari kita lihat dari seperti perputaran ini seperti ekosistem, dimulai dari rumah tangga dulu. Rumah tangga menyediakan labor and capital, itu artinya tenaga kerja. Terus kemudian kamu bisa ini enggak touch ini? Kamu pakai handphone apa laptop? Aku pakai laptop. Oh, pakai laptop. Nggak bisa ini ya, geser-geserin nunjukin kursor di sini gitu.
Ya, nggak apa-apa, dilanjut aja. Dari household, dari rumah tangga menyediakan labor dan capital, artinya itu tenaga kerja. Kita bisa dilihat di sini for market for factors of production, itu artinya faktor dari produksi. Household sell, dan artinya rumah tangga itu menjual, kemudian dari perusahaan itu membeli. Kemudian berputar dari, nah setelah rumah tangga ini menjual atau tenaganya atau menyediakan tenaga kerja, maka dari rumah tangga ini akan mendapatkan income atau pendapatan, karena mendapatkan income karena tenaga kerjanya itu dari wage diberi upah, terus rent itu atau disewakan, tenaganya disewakan untuk perusahaan, terus and profit itu artinya rumah tangga itu mendapatkan keuntungan. Kemudian dari firms, produce and sell goods and service, artinya itu dari perusahaan menyediakan atau memperjualbelikan barang dan jasa hasil produksi dari perusahaan tersebut. Hire and use factors of production, yaitu artinya dari perusahaan itu menyewa faktor-faktor dari produksi, yaitu terutama dari faktor rumah tangga tersebut, yaitu tenaga kerja. Kemudian dari firms, goods and service, sold artinya menjual, dari kita lihat di sini markets for goods and service, atau firm sell, household buy, artinya dari perusahaan itu menjual atau menawarkan kepada rumah tangga untuk membeli barang dan jasa yang setelah dia produksi. Kemudian dari firms ini mendapatkan revenue atau pendapatan hasil dari penjualan antara barang dan jasa itu yang ditawarkan pada rumah tangga. Kemudian di sini spending, yaitu dari rumah tangga tersebut memberikan uang atau menjadi pendapatan dari perusahaan tersebut karena dari rumah tangga tersebut telah membeli atau menyewa barang produksi hasil perusahaan dan jasa. Kurang lebihnya seperti itu sih, Bu. Oke, good. Silahkan lanjut dulu. Yoga. Kalau bisa digerakkan, gerakan aja juga. Pakai laptop juga ya? Pakai laptop. Oke. Gimana? Ini dimulai dari sektor rumah tangga, di mana rumah tangga ini menyediakan berbagai faktor produksi, seperti tenaga kerja, tanah, dan modal. Itu yang dibutuhkan perusahaan. Rumah tangga menjual faktor-faktor produksi itu ke perusahaan akibat untuk diolah. Faktor-faktor produksi ini yang dijual itu akan menghasilkan upah, sewa, dan keuntungan kepada rumah tangga. Akibat faktor-faktor produksi yang digunakan perusahaan ini mengakibatkan pendapatan yang diterima oleh rumah tangga. Faktor-faktor produksi itu kemudian diolah oleh perusahaan untuk membuat barang dan jasa. Kemudian barang dan jasa tersebut masuk ke pasar barang. Pasar barang ini akan dibeli oleh rumah tangga. Akibat pembelian barang dari pasar barang ini, rumah tangga ini mengeluarkan uang untuk membeli barang-barang yang tersedia di pasar barang. Akibatnya perusahaan itu mendapatkan keuntungan dari penjualan barang dan jasa tersebut. Oke, bagus. Lanjut, Mbak Hana. Baik, dimulai dari rumah tangga. Rumah tangga itu merupakan yang menyediakan, yang memiliki dan menjual faktor produksi kepada perusahaan dalam bentuk tenaga kerja, tanah, dan modal. Kemudian faktor-faktor tersebut diserap oleh perusahaan, kemudian perusahaan menyerap faktor-faktor tersebut untuk memproduksi output, yaitu barang dan jasa, yang kemudian dijual, kemudian dibeli lagi oleh rumah tangga. Lalu yang sebaliknya, itu rumah tangga dimulai dari perusahaan akan menggaji atau menggaji terus membayar sewa upah kepada rumah tangga
yang kemudian akan digunakan rumah tangga kembali untuk membeli barang dan jasa, kemudian perusahaan memperoleh pendapatan. Gitu, Bu. Gimana ini kan baru sampai sini tadi. Yang dari sini, dari perusahaan coba diulang dikit, Mbak. Gimana? Iya, yang dari perusahaan, perusahaan melakukan upah, memberi upah kepada pekerja, Bu. Terus membayar sewa kepada rumah tangga. Kemudian rumah tangga, uang tersebut digunakan oleh rumah tangga untuk melakukan pembelian terhadap barang dan jasa, yaitu spending, pengeluaran, kemudian diterima oleh perusahaan dan menjadi pendapatan. Oke. Ada lagi yang mau melengkapi, mencoba melengkapi? Oke, Mbak Dia, silakan. Halo, Mbak. Suaranya belum masuk. Coba kalau pakai headsetnya dilepas dulu. Coba testing suara. Belum masuk, Mbak. Sudah berbicarakah ini? Suaranya belum masuk. Kalau pakai headset, deketin dengan yang suara. Itu pakai handphone apa laptop? Suaranya tidak muncul. Atau boleh Mbak Dia menuliskan, karena udah raise hand ya, menuliskannya di chat room tidak apa-apa. Sepertinya terkendala, Mbak. Suaranya tidak bisa masuk. Tidak apa-apa. Saya catat juga, nggak masalah. Kamu narasikan di chat room, nanti saya bisa menilainya, memberikan poin. Oke, selain Mbak Dia, ada lagi? Nah, kalian kalau sering nanya kan jadi ngerti ya, mic-nya itu bermasalah atau enggak gitu. Ada yang masih mau mencoba? Mas siapa ini? Nunu, silakan. Yang sudah bisa diturunkan ya tangannya ya. Udah, Bu, tadi Mas Yoga. Udah ya, sorry. Udah semua berarti. Oke, nggak ada yang mau mencoba lagi? Satu lagi? Nggak ada? Yakin? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalian kehilangan poin ya. Maksudnya nilai poin khusus seperti ini beda ketika kalian yang dicatat siapa? Sama Chandra. Tetap dihitung ya. Kalau Chandra kan hitungnya berapa pertanyaan yang ini, 1, 2. Tapi kalau saya membuka seperti mini quiz seperti ini, beda nanti poinnya. Oke, yang Mbak Hana tadi, Mbak Dia, diketikkan aja di kolom chat. Jadi ini, circular flow ini, ada 2 aliran. Yang pertama, aliran input dan output, yang warnanya orange. Yang kedua adalah aliran untuk uangnya, aliran dolarnya, warnanya hijau. Nah, tadi kalau yang di awal Mas Nunu, kemudian siapa tadi? Mas Rio, Mas Yoga, itu kan ceritanya dicampur. Circular flow, aliran input outputnya, kemudian aliran uangnya. Aliran input outputnya, kemudian aliran uangnya, dicampur-campur. Kalau Mbak Hana tadi, ini dulu aliran yang orange, aliran input outputnya, baru selesai cerita baru yang aliran uangnya. It's okay sebenarnya, nggak masalah sih ya, asal konsisten dan jelas. Nah, nggak apa-apa, tapi harus konsisten. Nah, ini saya ingin mengulas saja. Jadi di sini, kalau mau cerita circular flow ini, ada 2 pelaku ekonomi, yaitu perusahaan dan rumah tangga. Dan ada 2 jenis pasar, pasar barang dan jasa, dan pasar faktor produksi.
Di dalam pasar barang dan jasa ini, perusahaan sebagai seller, sementara si rumah tangga sebagai buyers. Sementara di dalam pasar faktor produksi, rumah tangga itu sebagai sellers, si penjual, dan perusahaan sebagai buyers. Kita berangkat, kalau saya berangkatnya seperti ini, dari sini ya. Rumah tangga ini sebagai salah satu pelaku ekonomi yang dia mempunyai kemampuan, mempunyai kapasitas terhadap input-input faktor produksinya. Berupa apa? Tenaga kerja, tanah, dan sumber modal, capital. Yang mana ketika ketiga input ini, sebenarnya ada banyak input ya, kalau kalian belajar kemarin ada labor, land, capital, mesin, resource, dan sebagainya. Nah ini, ketiga contoh sampel input faktor produksi ini ketika dijual di dalam pasar faktor produksi, ini akan dibeli oleh si perusahaan. Si perusahaan konsekuensinya apa ketika membeli, menyewa tenaga kerja, menyewa tanah, kemudian meminjam modal, si perusahaan harus bayar dong, ada insentif yang harus diberikan kepada si rumah tangga. Tenaga kerja dibayar dengan apa? Dibayar dengan upah. Land, tanah dibayar dengan apa? Biaya sewa atau rent. Capital atau modal dibayar dengan apa? Profit. Biasanya suku bunga gitu ya. Tingkat bunga kredit. Nah, itu kan ada selisihnya. Mereka harus bayar karena pinjem sistemnya ya. Terus harus dibalikin ke rumah tangga. Nah, ini akan masuk di dalam pemasukan atau income si rumah tangga. Nah, ketika sudah menggunakan tadi input-input faktor produksinya ini masuk di dalam perusahaan, ini si penjual, si produsen dapat memproduksi baik barang maupun jasa yang akan dijual di dalam pasar barang maupun jasa. Barang dan jasa ini akan dibeli oleh siapa? Akan dibeli oleh si rumah tangga. Nah, ketika si rumah tangga membeli barang dan jasa tersebut, itu masuknya di dalam spending mereka, pengeluaran mereka. Mereka harus mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan barang maupun jasa tersebut. Nah, spending ini akan masuk sebagai revenue atau pendapatan si perusahaan. Nah, ini bentuk simpel dari circular flow dengan dua pelaku ekonomi, dengan dua mekanisme pasar. Nanti kalau kalian belajar, itu kan macam-macam ya, pelaku ekonomi nggak hanya firm, nggak hanya rumah tangga, tapi juga nanti ada melibatkan government juga dan sebagainya. Nah, kalau nanti belajar ekonomi sumber daya alam atau ESDAL itu, circular flow itu ada satu tambahan lagi komponen, yaitu komponen environment yang nggak dibahas di mikro ini. Jadi ESDAL itu ya lanjutannya mikro lagi gitu. Tadi di awal yang kita bicara bahwa ketika kita eksplorasi besar-besaran, nggak memikirkan alam, nggak alam itu terbengkalai akan rusak, generasi selanjutnya nggak akan menikmati, maka di mata kuliah ekonomi sumber daya alam atau ESDAL nanti dipelajari circular flow dengan memasukkan satu indikator lagi yaitu terkait environment. Bagaimana mengolah barang dan jasa ini supaya bisa diolah kembali lagi ke alam. 3R, reduce, reuse, recycle. Gitu. Ada pertanyaan terkait circular flow? Jelas ya? Tapi kalau nggak jelas bisa diputar lagi penjelasannya di rekamannya. Saya nanti upload. Ini tadi. Nah, satu lagi model adalah terkait PPF, Production Possibility Frontier. It's a graph that shows that combination of output that the economy can possibly produce given the available factor of production and the available production technology. Artinya di sini bahwa kurva kemungkinan produksi. Kalau kita bahasa Indonesia kan aneh ya. Kurva kemungkinan produksi atau batas produksi adalah sebuah grafik yang menunjukkan kombinasi output-output yang dihasilkan di dalam sebuah ekonomi yang memungkinkan untuk diproduksi dengan sejumlah faktor produksi, dengan sejumlah teknologi yang dimiliki. Seberapa banyak sih kombinasi output yang bisa dihasilkan dengan input yang mereka miliki?
ketersediaan input yang mereka miliki. Nah, gambarnya seperti ini. Ini kok nggak bisa diminimize ya. Jadi di dalam kurva kemungkinan produksi, bentuk kurvanya seperti ini. Dia melengkung ya, bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Di sini contohnya adalah perusahaan, nggak ada namanya ya. Katakanlah perusahaan ABC yang dia memproduksi dua barang. Yang satu adalah komputer, yang satu mobil. Ada ya, perusahaan itu tidak hanya memproduksi satu jenis barang. Macam-macam, diversifikasinya macam-macam sekali. Bahkan mungkin bisa beda jauh. Misalkan apa ya contohnya, perusahaan nikel, dia memproduksi baterai litium, memproduksi komponen-komponen mobil listrik, dan bisa jadi juga memproduksi emas seperti itu, emas atau tembaga lainnya. Nah, ini contohnya perusahaan ABC, dia memproduksi dua jenis barang, yaitu komputer dan mobil. Ada satu grafik yang warna biru ini. Nah, ini kombinasinya ketika dia hanya memproduksi komputer saja, dia dapat memproduksi 300 unit komputer, tapi 0 mobil. Ketika anggaran perusahaan hanya fokus untuk memproduksi komputer saja, artinya dia dapat memproduksi komputer sebanyak 3.000, tapi jumlah mobil yang dia hasilkan 0. Dia nggak bisa memproduksi mobil kalau anggarannya dihabisin semua untuk komputer. Sebaliknya, kalau si perusahaan ABC itu untuk mendorong untuk memproduksi mobil saja, dia mampu untuk memproduksi 1.000 unit mobil dan 0 komputer. Nah, tapi si perusahaan ini nggak mau dong, pengen memaksimalkan profitnya, katakanlah. Dia menggunakan kombinasi-kombinasi ini, nggak di titik sini maupun titik ini, tapi bisa di titik C, A. Saya tanya, bisa nggak perusahaan itu memproduksi di titik B atau D? Bisa nggak perusahaan ABC itu berproduksi pada titik D atau B? Nggak bisa, Bu. Alasannya? Karena kalau di titik B itu kurang maksimal, terus kalau di D itu nggak bisa, karena soalnya di grafik yang biru itu sudah batas kemungkinan. Kalau di titik B itu belum maksimal. Belum maksimal. Kalau di titik D? Karena itu sudah melebihi kurva yang ini, Bu, yang garis yang biru ini batas dari itu, batas produksi atau batas kemungkinannya. Artinya si perusahaan punya duit nggak kalau di posisi D? Kurang, Bu. Kurang, bukan kurang lagi, enggak, bahkan nggak mampu dong. Anggarannya cuma di sini, anggarannya tuh ini yang biru ini katakanlah total anggarannya ya, total anggarannya cuma di sepanjang garis B. Jadi benar ya, ini tadi siapa, Rio Bangkit, Mas Rio. Si perusahaan nggak mungkin dong memproduksi di luar budgetnya. Bisa, tapi dengan cara utang, pinjem ke perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Mbak Fadila itu pakai virtual background kah? Iya, Bu. Oh, kirain belakang ada orang beneran itu. Oke. Jadi ini ya, nggak mungkin berproduksi di luar garis warna biru. Bisa nggak berproduksi di titik B? Bisa. Perusahaan bisa-bisa aja di bawah titik B, mau di sini, di sini. Tapi apa? Perusahaan belum bisa mendapatkan profit paling maksimal. Dia masih bisa ada space nih. Masih ada sisa banyak sekali untuk memaksimalkan output yang dihasilkan. Dia bisa berproduksi di titik C, A, atau di sini. Atau sepanjang garis ini dia bisa berproduksi. Tergantung kombinasi yang dia inginkan seperti apa. Dia lebih preferensi lebih banyak komputernya atau lebih banyak ke mobilnya. Kalau lebih banyak mobilnya ya di titik A, kalau lebih banyak komputer berada di titik C. Itu ya. Kurva batas produksi, kurva batas kemungkinan produksi. Possibilities frontier ini menggambarkan terkait efisiensi, adanya trade-off, adanya opportunity cost, adanya economic growth juga. Nah, ini
Ini adalah pergeseran dari kurva PPF. Dia bisa low shifting. Ini namanya shifting ya. Bergeser dari yang warna biru ini ke warna ungu. Tapi hanya yang atas doang. Yang bawah enggak. Yang mobil pada posisi yang sama, titik yang sama. Dia bisa memproduksi seperti ini, shifting. Ini sebenarnya nggak shifting juga sih harusnya. Rotate, dia berotasi ke atas. Kalau shifting itu harusnya ini juga bergeser, yang bawah juga bergeser. Ini titik kurva PPF-nya, dia bergeser ke atas, namun yang bawah tetap. Nah, ini kemungkinan bisa jadi anggarannya tetap, anggaran perusahaan untuk memproduksi mobil maupun komputer itu tetap, namun mungkin bisa jadi komponen salah satu komputer, bahan pokoknya, bahan mentahannya itu turun, harganya lagi turun gitu ya. Sehingga dia bisa untuk memproduksi lebih dari 3.000 menjadi 4.000. Katakanlah komponen kabelnya atau komponen motherboardnya karena masih import ya, ketika dolarnya lagi melemah, harganya lebih murah, itu dia bisa memaksimalkan outputnya naik lebih ke atas. Ini berotasi tapi bershifting tapi yang atas doang. Nggak ada contohnya ya yang shifting dua-duanya di sini. Harusnya ada. Nggak ada ternyata. Saya ingin menunjukkan sebenarnya. Saya gambar aja di sini. Mana ya gambar-gambar? Di sini ya, dia bisa bergeser. Ini namanya shifting kalau menurut saya ini. Kalau cuma sebatas yang ini, yang atas doang itu bukan shifting, tapi berotasi. Karena yang bawah masih tetap di titik sini. Nah, kalau shifting, dua-duanya bergeser ke atas. Bisa nggak kurva PPF ini shifting seperti kurva yang warna ini? Alasannya kenapa bisa shifting? Ada yang tahu jawabannya? Bisa kurva PPF itu bergeser, nggak hanya berotasi. Bergeser dua-duanya dari katakanlah ini titik A, ini titik B, terus bergeser ke titik ini titik A bergeser ke titik B, ini titik C bergeser ke titik D. Alasannya kenapa kurva PPF ini bisa bergeser ke kanan? Tambahan modal, Bu. Tambahan modal bisa. Ada lagi? Selain tambahan modal. Karena bahan bakunya sama-sama turun, Bu. Apa? Harganya. Harga bahan bakunya sama-sama turun. Dua-duanya ya berarti ya bisa jadi. Tapi yang lebih realistik lagi selain itu kan apa ya, inconditional, seasonal. Jadi sewaktu-waktu. Tapi ini stabil, konstan. Dia sepanjang tahun bisa loh shifting. Kalau itu kan cuma beberapa periode doang. Apa coba? Selain tambahan modal. Teknologi mungkin, Bu. Nah, siapa ini yang jawab? Java, Bu. Coba open cam. Oh. Agak nggak kelihatan ya, Bu. Nggak usah pakai virtual background. Jawabannya adalah teknologi. Seperti yang dikatakan Dava. Teknologi, nanti kalau kalian belajar yang teori pertumbuhan endogenous, ekonomi pembangunan, minggu depan ya berarti ya. Itu, teori pembangunan, kalau yang klasik, Barat kemarin itu kan cuma saving, investment aja. Nanti belajar teori pertumbuhannya Solo cuma capital, labor aja. Tapi nanti Solo juga mengenalkan ada istilah Solo residual. Itu mengenalkan A atau teknologi. Tapi masih versi neoklasik. Kalau versi
pertumbuhan ekonomi yang terbaru oleh Romer itu juga menggunakan teknologi, tapi dia sudah embodied, melekat di salah satu inputnya, baik capital maupun labor-nya. Teknologi ini adalah salah satu cara bagaimana si perusahaan, sebuah ekonomi juga, suatu negara untuk mendorong ekonominya tumbuh lebih cepat, tumbuh lebih tinggi secara continue, terus-terusan. Kalau tambahan modal bisa, tapi kan terbatas ya, modal itu nggak mungkin juga ditambahkan secara terus-menerus. Nah, tambahan lagi tadi turunnya salah satu komponen atau dua-dua komponen bahan bakunya itu sifatnya seasonal juga, bukan continue. Untuk yang continue apa? Yang tepat adalah adanya penggunaan teknologi. Nanti kalian pelajari lebih jauh di teorinya Solow Swan. Itu topik skripsi saya dulu, Solow residual. Ini sisanya terkait prinsip-prinsip prinsip-prinsip ekonomi. Ini kalian bisa baca sendiri. How people make decision adanya. Bagaimana orang itu menentukan pilihannya, pasti menemukan trade-off. Nah, PR buat kalian buat minggu depan, apa itu yang dimaksud tadi trade-off, kemudian opportunity cost, kemudian apalagi ya, kasih contohnya kalau ada bedanya trade-off, opportunity cost, kemudian apalagi ya tadi sunk cost. Ada 3, kasih definisinya dan sampelnya. Contohnya apa bedanya? Trade-off, opportunity cost, dan sunk cost. SUNK cost, sunk cost. Nah, ini bisa kalian baca juga sebenarnya di sini. Biar kalian baca aja ya. Bagaimana orang menentukan sebuah pilihan, di situ ada trade-off, kemudian menentukan efisiensi dan equality. Equality itu apa ya? Kesetaraan, pemerataan distribusi, sebuah distribusi. Kemudian ada opportunity cost, the cost of something is what you give up to get it. Nah, itu biar kalian baca aja biar tahu. Contohnya udah ada nih sebenarnya dikasih tahu di sini, tapi saya minta kasih contoh versi kalian. Kemudian rational people think at the margin. Pasti semua orang berpikir dong, baik nggak cuma perusahaan, individu aja mikirin margin ketika dia memulai suatu bisnis atau memulai suatu kegiatan dia. Terus people respond to incentive juga. Orang pasti akan mau bekerja nih kalau ada upah tambahan, ada uang lembur tambahan. Nah, itu pasti itu dijelasin di sini gitu loh. Sebuah misalkan kalian nih bisa kasih jawaban, saya kasih reward nilai poin lebih tinggi. Kalian kok bandel sih, nggak mau on cam misalkan, atau berisik di sini, saya kasih punishment, suruh ngapain gitu, nyanyi di sini atau suruh ngapain. Nah, sama juga di dalam suatu kegiatan ekonomi di perusahaan, ketika kalian punya produktivitas yang tinggi, si owner, si bos kalian pasti ngasih reward juga. Tapi kalau kinerja kalian jelek, ya ngasih punishment, bisa jadi gajinya ditunda atau dikurangin atau apa, itu ada. Memang di lapangan seperti itu. Ini kalian baca sendiri ya, prinsip-prinsip ekonomi. Trade can make everyone better off. Perdagangan itu bisa membuat orang jauh lebih baik, perekonomian jauh lebih baik. Kayak negara Cina lah, dulunya tirai bambu tertutup banget. Tapi ketika dia sudah mulai open, melakukan perdagangan internasional, dia sudah bisa expand, ekonominya tumbuh lebih cepat dibandingkan sebelum melakukan perdagangan bilateral maupun multilateral. Market are usually a good way to organize economic activity. Pasar itu adalah salah satu cara terbaik untuk mengorganisir aktivitas ekonomi. Di sini juga dikenal ada an invisible hand, ya, istilahnya dari si Adam Smith, bahwa each of the household and firm jadi suatu sistem ekonomi itu apa ya? Ada suatu yang menggerakkan secara nggak langsung, meskipun rumah tangga dan perusahaan itu berinteraksi secara nggak langsung di pasar.
ekonomi itu bisa digerakkan oleh misalkan adanya promosi atau macam-macam. Hal-hal yang nggak terduga itu bisa juga mempengaruhi. Disinilah peranan adanya invisible hand atau juga kebijakan pemerintah yang bisa mendorong untuk penjualan suatu barang. Government can sometimes improve market outcome. Pemerintah juga bisa loh, kadang-kalanya untuk meningkatkan outcome atau pendapatan pasar. Kayak tadi ya, kasih kebijakan. Ketika harga cabai itu anjlok, nah ini yang baru berita kemarin, baru-baru ya, harga anjlok kok kita malah import cabai. Nah, itu kan agak kontradiktif, sehingga petani cabai itu dirugikan banget. Di sini harusnya pemerintah memberikan policy kebijakan untuk protecting, melindungi petani-petani lokal. Bagaimana dia itu meningkatkan pendapatan petani lokal. Dikuranginlah impor, di stop atau bahkan di stop dulu karena kita lagi musim panen. Stop aja lah impor, ngapain import ini baru musim panen kok malah import cabai kan kayak gitu. Itu juga sama halnya kasus beras, gula yang sering-sering terjadi itu. Ada 10 kalau nggak salah ya, 10 prinsip. Yang ke-8, a country standard of living depend on its ability to produce goods and service. Standar hidup suatu negara itu tergantung kemampuan untuk memproduksi barang maupun jasa di negara tersebut. Ya. Price rise when the government print too much money. Harga itu akan meningkat ketika pemerintah itu akan mencetak uang lebih banyak. Akhirnya apa? Inflasi terjadi. Jadi pemerintah tuh nggak harus serta-merta ya harus mencetak uang sebanyak mungkin untuk menutupi utang, ya nggak kayak gitu konsepnya. Kalau mencetak uang sebanyak-banyaknya, yang terjadi apa? Inflasi. Inflasi, harga akan naik semua. Harga nggak karuan, bergejolak. Daya beli masyarakat akan turun. Impact-nya lebih banyak. Terakhir, prinsip yang ke-10, society face a short-run trade-off between inflation and unemployment. Masyarakat itu dihadapkan adanya efek trade-off jangka pendek antara inflasi dan unemployment. Jadi ada teori yang mengatakan ketika pemerintah berupaya untuk menurunkan inflasi itu akan berdampak pada peningkatan pengangguran. Ada juga ketika pemerintah berfokus pada penurunan unemployment atau pengangguran itu berdampak pada inflasi yang meningkat. Itu selalu ada trade-off antara inflation dan pengangguran, unemployment itu ada teorinya juga seperti itu. Nah, itu aja. Udah jam 5. Kalian bisa baca sendiri PPT-nya maupun bukunya. Bukunya bisa di-download di situ ya. Bukunya Menkyu atau buku apapun itu. Case and Quill. Kalau yang advance, Nicholson. Nanti mungkin satu waktu kita coba bedah yang Nicholson juga. Tapi itu level advance, lebih sulit. Oke, ini tadi Mbak Dia udah jawab ya. Dimulai dari rumah tangga, tenaga kerja modal diserap oleh perusahaan sebagai faktor produksi yang kemudian akan dijadikan untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor produksi akan dibayar oleh perusahaan sebagai upah, sewa, dan keuntungan yang akan diterima oleh rumah tangga sebagai pendapatan. Barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan dibeli oleh rumah tangga yang akhirnya perusahaan mendapatkan pendapatan dari penjualan barang dan jasa. Oke, catat ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan sebelum saya closing? Untuk mengakhiri kuliah perdana. Perdana. Ada yang ditanyakan nggak?